LSM Forum Pemuda Reformasi meminta Kejaksaan Agung RI agar aktor intelektual dalam korupsi PDAM Kapuas ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan langsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta 6 April 2022 yang lalu, yang dilanjutkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Kami LSM Ketua LSM Forum Pemuda Reformasi mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Kedatangan LSM Forum Pemuda Reformasi ini meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menetapkan tersangka aktor intelektual dalam kasus korupsi PDAM Kapuas yang membuat kedua mantan direktur PDAM Kapuas dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman 6 tahun dan 4 tahun penjara. Setelah dari Kejagung, LSM Forum Pemuda Reformasi bergerak ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang sama, serta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015-2019 yang sudah dilakukan penyelidikan agar ditingkatkan statusnya ke tingkat penyidikan. Dengan ini kita minta kepada KPK untuk menindaklanjuti atas dugaan korupsi APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020 dan korupsi PDAM Kabupaten Kapuas agar segera tersangkanya untuk bisa ditetapkan. Dengan ini kami mohon atas penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak tim KPK untuk bisa ditingkatkan menjadi ke penyidikan. Dengan ini kami mengharapkan sekali karena dengan adanya tidak ada tindakan dari oleh pihak KPK, korupsi di Kabupaten Kapuas semakin menjadi-jadi. Nah, dengan ini kami sangat mengharapkan pimpinan KPK dalam waktu segera untuk mengambil langkah untuk melakukan tindakan kepada pihak yang melakukan dugaan korupsi APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang telah dilakukan penyelidikan oleh tim KPK untuk ditingkatkan kepada pihak penyidikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Samhadi melaporkan. Kasus korupsi di PDAM Kapuas terus berlanjut dengan keluarnya putusan banding Kejaksaan Negeri Kapuas terhadap mantan Direktur PDAM Kabupaten Kapuas. Di sisi lain, dugaan korupsi APBD Kabupaten Kapuas tahun 2015 sampai 2019 juga mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Keresahan masyarakat terkuat saat LSM Forum Pemuda Reformasi mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Lantas, apakah aspirasi yang disampaikan kepada kedua institusi penegak hukum tersebut dan sejauh manakah keinginan masyarakat Kapuas dalam penanganan korupsi? Bersama kami telah hadir Ketua LSM Forum Pemuda Reformasi Bapak Masran Mahmud. Baik, selamat malam Bapak Masran. Selamat malam kembali. Selamat Baik, bergabung. bisa mendengar suara saya dengan jelas Bapak? Bisa. Baik, oke. Kita baik. Langsung saja ya Pak. LSM Forum Pemuda Reformasi kan mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KPK yang ada di Jakarta. Nah Pak, apa yang ingin disampaikan kepada kedua institusi ini Bapak? Ya, terutama kepada Kejaksaan Agung untuk bisa menuntaskan kasus korupsi PDAM Kabupaten Kapuas yang selama ini akte intelektualnya belum bisa ditindak secara tegas untuk ditetapkan menjadi tersangka. Adapun kepada KPK, kami meminta pihak KPK untuk segera meningkatkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan agar dugaan korupsi APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020 itu bisa ditetapkan untuk tersangkanya.
Oke, baik Bapak. Dan juga apakah kasus korupsi yang di Kapuas ini mengalami jalan buntu Bapak selama dalam pelaksanaannya? Ya, mengalami jalan buntu, khususnya ya untuk kasus korupsi PDAM Kabupaten Kapuas. Yang selama ini yang terjadi hanya setingkat kalangan direktur saja yang ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan akte intelektualnya selama ini belum bisa tersentuh dan masih dapat berkeliaran secara bebas. Nah, yang telah dilakukan oleh Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas, apakah menurut Bapak sudah memenuhi unsur keadilan dalam penuntutannya, Pak? Kalau melihat daripada sisi penuntutannya, kita masih belum merasa puas dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat secara menyeluruh, karena ini hanya dilakukan kepada tingkatan kelas direktur saja. Yang sedangkan dampak daripada korupsi dari Kabupaten Kapuas yang merugikan negara hampir 7 miliar rupiah, masyarakat sangat menderita. Tentu hal ini sekiranya rasa asas keadilan itu belum bisa terpenuhi dengan tidak dilakukannya penindakan terhadap aktor intelektualnya. Oke Bapak, dalam penuntutannya apakah ada yang janggal dalam kasus korupsi PDAM Kapuas maupun dugaan korupsi APBD Kapuas 2015-2019 Bapak? Ya, kalau khusus PDAM Kabupaten Kapuas, kita masih menganggap ada kejanggalan yang semestinya khusus kasus korupsi PDAM Kabupaten Kapuas, sesuai fakta persidangan, tentunya pihak penyidik Kejaksaan Tinggi untuk bisa meningkatkan, untuk mengarah, terutama juga kepada Tumi dan Anam, segera untuk dicari, supaya untuk bisa dibuka kembali, untuk bisa membuka sebagai jalan mengejar aktor intelektualnya. Oke Bapak, temuan dari LSM Forum Pemuda Reformasi sendiri Bapak, yang bisa dibeberkan untuk membantu penegak hukum dalam membuka secara terang-benderang apa saja Bapak? Ya, temuan untuk PDAM Kabupaten Kapuas, sebenarnya apa yang sudah kita sampaikan itu sudah begitu dipahami dan diketahui oleh pihak Kejaksaan Tinggi selaku penyidik. Karena fakta-fakta daripada fakta persidangan itu sudah jelas dan terang bahwa menyatakan Tumi dan Anam sebagai orang yang berperan serta untuk melakukan, mensukseskan jalan sertanya korupsi tersebut. Nah, tentu hal ini itu sesuai fakta persidangan yang sudah dikuatkan dalam putusan, itu sudah merupakan referensi yang tidak bisa terpatahkan. Nah, di sini kita sangat menyayangkan kepada pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tidak ada keinginan atau berupaya untuk mengarah ke sana. Oke, baik Bapak. Dari kalangan tingkat Kabupaten Kapuas dan juga Provinsi Kalimantan Tengah dan hingga juga Bapak mewakili LSM Forum Pemuda Reformasi ke Jakarta tingkat nasional Bapak. Yang mana bagian yang benar-benar sampai disulitkan Pak untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Ya, kesulitan di sini sebenarnya ya kalau memang kita punya komitmen bersama, ya terutama juga sebagai penegak hukum yang sudah merupakan amanah undang-undang, ya semestinya berbuat proaktif untuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan upaya penindakan tersebut. Nah, di sini kami melihat pihak penyidik atau kejaksaan ada upaya dalam rangka melindungi. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak, langkah selanjutnya dari LSM Forum Pemuda Reformasi khususnya Kabupaten Kapuas setelah dari penyidakan ke Jakarta apa Bapak? Ya, mungkin kalau hal ini pihak KPK lambat untuk melakukan tindakan, tidak menutup kemungkinan, maka kami akan mengerahkan konsisten kami atau massa kami dalam jumlah yang banyak untuk mendesak kepada KPK. Oke, baik. Oke, terakhir Bapak, harapan LSM Pemuda Reformasi sendiri Pak dalam penegakan hukum korupsi khususnya di Kabupaten Kapuas bagaimana Pak?
Ya, harapan kami selaku LSM semestinya pihak kejaksaan khususnya agar tidak melakukan tebang pilih di dalam penindakan. Khususnya ya untuk kasus PDIP Kabupaten Kapuas. Jadi kita mengharapkan jangan sampai ada tebang pilih jika ada suatu hal dugaan korupsi tersebut untuk bisa dituntaskan. Ya, mungkin Pak ada satu dua patah kata aspirasi yang ingin disampaikan Pak untuk khususnya para penegak hukum yang ada di Indonesia terkait dengan kasus yang seperti ini Pak. Karena mungkin kasus seperti ini juga tidak hanya berlaku di Kabupaten Kapuas, mungkin di seluruh kabupaten Indonesia juga berlaku tapi juga tidak diindahkan secara signifikan. Bagaimana Bapak? Ya, harapan saya kepada penegak hukum yang ada di seluruh Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan Tengah, jika ada dugaan korupsi yang terkait menyangkut kepentingan publik, ya semestinya pihak cepat tanggap. Jangan sampai suatu hal ini masyarakat melakukan kritik maupun bertindak. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kita minta kepada penegak hukum, baik pun dimanapun berada di negara kesatuan ini, menyangkut kasus publik, segeranya untuk tanggap dalam bertindak. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Ya, saya rasa intinya kita ingin mengharapkan dalam penegakan hukum itu ya anggap cepat, terbuka, dan tanpa tebang pilih siapapun pelakunya. Oke, baik Bapak, karena waktu kita yang terbatas, jadi sangat sayangkan saya harus mengakhiri dulu perbincangan singkat kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang dilakukan oleh pihak LSM Forum Pemuda Reformasi Kabupaten Kapuas dan kawan-kawan Bapak juga bisa mendapatkan berkah, terkhususnya di bulan Ramadan ini ya Pak. Amin, amin. Semoga juga kita semua mendapat berkah, juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim dan juga kepada agama non-Muslim. Marilah kita saling menjaga rasa persatuan kita. Semoga khususnya kita semakin semakin maju dan semakin damai tanpa tindak menghilangkan langkah-langkah kritis dalam melakukan penindakan terhadap korupsi. Baik, terima kasih setelah bergabung bersama kami dalam Jurnal TV ya Pak. Selamat bertemu kembali kiranya dalam hasil dari sidang ini ya Pak. Kita bisa bincang lagi. Oke, juga dan kami mengucapkan terima kasih atas bergabungnya kepada Jurnal TV. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Sama-sama.